Tangannya tiba-tiba bisa menembus pintu mobil secara aneh. Seketika itu juga ia sadar mungkin dirinya memiliki kekuatan super. Tanpa pikir panjang, ia langsung menembus pintu dan duduk di dalam mobil. Namun, sebelum sempat menenangkan diri, ia malah mendengar kabar mengejutkan. Terjadi sebuah kasus pembunuhan di dekat situ. Rasa penasarannya membawanya ikut bersama polisi ke TKP, dan pemandangan di depan matanya membuatnya kaget bukan main. Di bawah akar pohon, korban yang terbujur kaku ternyata memiliki wajah yang sama persis dengannya. Yang lebih aneh lagi, korban itu mengenakan kostum kelinci wanita, dengan angka aneh yang terukir di lengannya. Bukan hanya itu, bagian bawah tubuhnya juga terlihat robek parah. Polisi di tempat kejadian langsung memastikan bahwa perempuan itu masih hidup sebelum dibunuh. Di tanah sekitar juga terlihat jelas bekas seretan, sehingga TKP tersebut bukanlah lokasi pembunuhan utama. Mika benar-benar ketakutan hingga linglung, tak tahu kapan dirinya dibunuh. Namun, ketika ia masih dilanda kebingungan, kejadian yang lebih menyeramkan pun terjadi. Ia menyadari bahwa mayat di depannya itu adalah dirinya sendiri. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mika mengikuti polisi pulang ke rumahnya. Setelah penyelidikan, ditemukan banyak pesan dari sahabat dekat di komputer miliknya. Itulah satu-satunya petunjuk yang dimiliki polisi saat itu, sehingga mereka mulai memfokuskan penyelidikan pada sahabatnya. Sahabat Mika yang sama sekali tidak tahu apa-apa langsung histeris begitu mendengar kabar kematian Mika. Di depan polisi ia menangis sejadi-jadinya. Rupanya ia tahu bahwa setelah putus dengan pacarnya, Mika sempat murung. Karena itu, ia menyarankan Mika untuk keluar jalan-jalan agar bisa sedikit tenang. Namun, siapa sangka justru setelah itu Mika terbunuh. Ia bahkan menuduh bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan mantan pacarnya. Polisi pun segera menuju bar untuk mencari mantan pacar Mika. Sang mantan dengan tenang menunjukkan foto kencan, menyatakan bahwa malam itu ia bersama pacar barunya. Mendengar mantannya sudah memiliki kekasih lain, Mika marah besar. Dengan emosi yang meluap, ia mendorong mantannya hingga terjatuh ke lantai. Saat itu barulah Mika sadar, ternyata ketika marahnya meledak, ia bisa benar-benar menyentuh orang hidup. Melihat polisi belum menemukan titik terang, Mika memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Saat mencari-cari, ia menemukan sebuah foto bersama sahabatnya. Di dalam foto, ia melihat tali tambang yang semakin lama semakin membuatnya curiga, karena tali itu persis sama dengan yang pernah mengikat tubuhnya. Mika pun sadar ada yang tidak beres. Diam-diam ia menyusup ke rumah sahabatnya untuk menyelidiki. Namun, tanpa sengaja ia malah berpapasan dengan adik laki-laki sahabatnya yang baru saja pulang. Dari obrolan keduanya yang ia dengar secara sembunyi-sembunyi, Mika benar-benar terkejut. Ia kemudian mengikuti adik sahabatnya itu ke kamar. Yang ia temukan sungguh mencengangkan. Carl, adik sahabatnya, ternyata di internet sering menulis hinaan kejam terhadap perempuan. Mika tak menyangka anak sekecil itu bisa memiliki hati yang begitu gelap dan bengkok. Saat itu juga, Mika yakin bahwa pelaku pembunuhan sebenarnya adalah Carl. Ia segera mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan kejahatan Carl, lalu menyerahkannya ke polisi. Dengan bantuan Mika, polisi langsung bergerak cepat melakukan penangkapan. Pada akhirnya, kebenaran pun terungkap sepenuhnya. Semuanya memang ulah Carl.